Bapak, Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, kita merenungkan tentang mulut atau lidah kita, bibir kita, ya. Bibir atau mulut kita bisa mengeluarkan berkat, bisa juga mengeluarkan kutuk, bisa juga menimbulkan peperangan, bisa juga membawa kita akan celaka, ya. Seringkali dalam eh, gereja atau dalam pertemanan atau dalam masyarakat atau antara negara, seringkali peperangan suatu negara bisa timbul hanya karena ucapan pemimpin negaranya. Gereja bisa pecah karena ucapan sesama anggota gereja yang saling menghakimi, saling membuat sakit hati anggota gereja lainnya. Ya, pengajaran sesat di gereja juga bisa timbul dari bibir hamba Tuhannya atau lidah hamba Tuhannya. Jadi kita harus hati-hati sebagai anak Tuhan. Harus hati-hati dengan perkataan kita. Karena ada ayat yang menuliskan bahwa apa yang keluar dari bibir atau dari mulut itu berasal dari hati. Ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman, supaya kita bisa introspeksi diri. Karena seringkali kita tanpa sadar mengucapkan perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang sebenarnya memperlihatkan bahwa kita bodoh. Seringkali memperlihatkan kita ada dendam. Seringkali memperlihatkan kita ada iri hati, ada kesombongan, ada amarah. Ya, jadi banyak sekali dalam kitab Amsal kita diajarkan agar kita berhati-hati dalam berucap, ya. Jangan sembarangan berkata-kata. Karena kalau kita salah bicara, ya, itu bisa berbahaya untuk kita maupun untuk kelompok kita, maupun untuk keluarga kita, maupun untuk gereja kita. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita baca dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 5, ya. Ini lidah atau bibir ini adalah api neraka, Bapak Ibu. Kalau kita salah, tidak kita kontrol, bisa menyebabkan perpecahan keluarga, bisa jadi cerai, bisa jadi saling bunuh. Ya, ini kan sangat mengerikan. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan. Hati-hati kalau kita berbicara. Ya, saya akan baca dari Yakobus pasal 3 ayat 5. Yakobus pasal 3 ayat 5. Ya. Bunyinya begini. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, ya, namun dapat memecahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya. Jadi lidah itu diibaratkan api oleh firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 5. Walaupun kecil, dia berbahaya. Dia bisa membakar hutan yang besar. Ya. Dia bisa bikin perkara besar. Gara-gara lidah seorang pemimpin negara, dia bisa menciptakan peperangan untuk terjadi pembunuhan massal dan sebagainya. Bisa terjadi perang nuklir dan sebagainya. Ya. Jadi bisa juga bikin orang-orang Kristen
jadi kecewa, akhirnya tidak mau beribadah lagi, ya. Nah, itu akibat lidah. Dalam ayat 6, saya bacakan lagi. Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan, katanya. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Kita sedang dia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi lidah ini dinyalakan oleh api neraka. Katanya dalam ayat 6, Yakobus 3 ayat 6, lidah pun adalah api. Nah, dia adalah api neraka. Ya. Gara-gara lidah, dia bisa menodai seluruh tubuh kita. Nah, ayat 8-nya, Yakobus 3 ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun mematikan. Nah, seringkali kita lihat ya, kalau orang iri hati ya, misalnya dalam suatu gereja ada orang iri hati kepada anggota yang lainnya. Lantas dia ngomong-ngomong kasak kusuk ke jemaat-jemaat lainnya. Oh, si ini begini, saya nggak adil, pemimpinnya gereja nggak adil, ini begini begitu, saya nggak dapat ini, dia dapat, dia disayang, saya nggak disayang. Nah, itu iri. Tapi bagi orang yang waras, dia akan melihat, oh kamu yang nggak benar, karena kamu iri hati. Padahal Tuhan bilang tidak boleh iri hati. Itu adalah sifat dosa. Nah, jadi yang mana yang benar? Ya. Maka itu dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 33 itu dikatakan begini. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, dia memelihara diri pada kesukaran. Dari memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kalau yang menjaga mulut, yang tidak sembarangan ngomong, dia menjaga diri dia dari segala kesulitan. Contohnya apa? Kalau kita menyakiti hati orang, lantas orang itu tersinggung, orang itu lapor polisi, terjadi laporan misalnya penghinaan atau pencemaran nama baik, orang yang ngatain itu masuk bui, di penjara. Nah, ini maksudnya pasalnya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara artinya menjaga setiap ucapannya, memelihara diri daripada kesukaran. Kalau ditangkap polisi kan jadi kesukaran, masuk bui. Nah, ini ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, teman-teman semua. Mari kita introspeksi diri kita memperbaiki sikap kita. Mari kita hidup dalam pimpinan roh. Jangan hidup dalam daging. Karena dalam daging banyak iri hati, dendam, dengki, ya. Terus amarah, kesombongan, roh memecah belah, tidak bisa menguasai diri, jadi bisa menghina orang, ya. Akhirnya bisa mencelakakan diri sendiri. Nah, ini. Terus Amsal pasal 26 ayat 28 menulis gini. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Lidah dusta itu suka ceritain kabar bohong, ya. Mulut licin artinya suka berbelit-belit, putar balik masalah. Itu mendatangkan kehancuran buat orang yang melakukannya sendiri. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ini di Alkitab sudah kita diajarkan.
supaya kita menjaga ya mulut kita. Nah, makanya kita masuk ke dalam Mazmur pasal 37 ayat 30 ya. Katakan mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya menyatakan hukum. Mulut orang benar mengatakan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen harus benar-benar jaga lidah. Ya, dalam Amsal pasal 10 ayat 20 itu dikatakan lagi 10 ayat 20 Amsal ya. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya, artinya murahan. Jadi kalau kita suka jelek-jelekin orang, suka mengadu domba, suka menghakimi, suka memfitnah, suka iri hati, orang yang menilai kita seperti kita picisan, ya, murahan. Jadi jangan kita sembarangan ngomong. Makanya Tuhan bilang, aku roh, barang siapa menyembah aku harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh artinya adalah tidak lagi hidup dalam kedagingan. Tidak hidup dalam kedagingan artinya jangan lagi hidup sesuai dengan dendam, dengki, iri hati, cemburu, sombong, dikuasai roh amarah, dusta, segala macam. Lepas itu semua, taat kepada firman. Yaitu hidup dalam pimpinan roh. Ya. Nah, setelah hidup dalam pimpinan roh dan kebenaran. Kebenarannya apa? Apa yang ditentukan oleh roh, oleh firman Tuhan yang pasti benar, firman Tuhan yang adalah pasti benar, kita harus taat dan melakukannya. Bukan sekedar taat, tapi harus melakukannya. Melakukannya apa? Lepaskan kedagingan itu, sifat-sifat daging, sombong, dendam, dengki, iri hati, amarah, segala macam, pemecah belah, ya, itu harus dibuang. Taat pada ajaran Tuhan. Lakukan apa perintah Tuhan. Ya, jadi sama seperti semua nabi-nabi itu dipimpin oleh hikmat roh Tuhan yang kudus. Sehingga mereka taat, mereka lakukan. Terjadi mujizat. Ya, tapi kalau kita bergantung pada daging kita, itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena daging sifatnya dosa dan sifatnya sementara. Setelah kita mati, habis itu semuanya. Tapi kalau kita taat kepada firman, setelah kita mati, kita beroleh hidup yang kekal. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman semua. Hati-hati dengan mulut kita, jaga setiap ucapan kita. Berarti kita bisa menuju kebahagiaan. Sampai di sini, jangan lupa klik subscribe dan share. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.